Balada tahu dan tempe. Berhemat. Satu kata inilah yang sering diagungkan istri padaku di awal-awal pernikahan kami. Satu kata yang menurutnya bisa mengamankan kondisi keuangan kami sebagai sepasang pengantin baru. Namun satu kata ini pula lah yang kelak bisa membuat perutku sering tersiksa. Perkara makan adalah bidikan pertama istri dalam merealisasikan program berhemat yang telah ia canangkan. Rencananya begini, istriku akan pergi ke pasar tiap pagi guna beli bayam atau kangkung yang nantinya akan diolah menjadi makanan sayur. Sedangkan untuk lauknya ia hanya akan membeli tahu dan tempe. Tak lupa ia juga membeli tomat, cabai, dan terasi untuk disulap menjadi sambal terasi. Menurut istriku hanya tahu dan tempe sajalah lauk yang bisa mewujudkan ambisinya untuk berhemat. Berarti setiap hari kita akan makan tahu dan tempe terus, Neng? Tanyaku memelas. Ia mengangguk mantap. Aku menepuk jidat. Bahaya. Dengan nafsu makan mirip kuli bangunan, tidak bisa dibayangkan jika aku harus hidup dengan hanya makan tahu dan tempe 3 kali sehari. Tapi Neng, aku mencoba berdiplomasi. Sepertinya kalau cuma makan tahu sama tempe saja, nilai gizinya pasti kurang terpenuhi. Yang kuajak bicara tetap bergeming. Tahu dan tempe itu terbuat dari kedelai, Abang. Jadi gizinya pasti banyak. Tapi nggak ada tapi-tapian. Tegas istri memotong kalimatku. Kita harus berhemat, Abang. Aku menggaruk leher yang memang gatal karena panu. Baiklah. Mulai saat itu setiap hari kami makan tahu tempe ditambah sayur kangkung serta sambal terasi. Dinikmati saja, Bang. Begitu kata istriku ketika kami akan memulai suapan pertama sarapan dengan lauk tahu dan tempe. Aku mengangguk, ya, akan kunikmati. Kata orang kalau makan bersama orang yang dicintai pasti semuanya akan terasa nikmat. Ajaib. Aku merasakan hal itu ketika makan bersama istri, meski hanya makan dengan lauk tahu tempe. Namun yang terasa di lidah seperti sedang makan ayam goreng. Nikmat sekali. Apalagi makannya diselingi dengan sedikit canda, seperti saling lempar cuilan tempe atau tahu ke muka masing-masing. Ah, senangnya. Kegiatan makan olahan kedelai itu berlangsung rutin selama hampir 2 pekan. Sampai-sampai setiap habis makan tempe dan tahu, aku sering berkaca di spion motor karena takut wajah ini sudah dipenuhi jamur ragi. Jujur, aku mulai bosan makan itu-itu saja. Pernah sekali waktu aku berujar ingin makan dengan jenis lauk yang lain, bukan tempe tahu saja. Istri malah belikan aku telur ayam suntik. Yang penting makanan baru, begitu katanya. Padahal aku pingin makan ikan yang bisa berenang, seperti ikan mujair atau lele gitu. Tapi pada suatu pagi aku lupa tepatnya hari apa, dunia seolah sedang berbaik hati padaku. Kala itu kami akan sarapan pagi tetap dengan rencana makan lauk tahu tempe sambal terasi. Nah, nasi yang mau kami makan pagi itu adalah nasi sisa tanakan kemarin malam. Mungkin karena keanginan sebab lupa ditutup dengan kain sorbet, sehingga nasi tersebut masuk angin dan akhirnya menjadi keras. Orang bilang sudah jadi aking. Istri melarangku untuk makan nasi aking itu, tapi aku menolak dan kukuh akan memakannya. Aku ingat sewaktu masih kecil ibu pernah berpesan padaku agar tidak sekali-kali membuang nasi karena nasi yang terbuang akan menangis di dalam bak sampah. Abang akan tetap memakannya? Kataku mantap sesaat setelah istri berusaha mencegah suaminya ini makan nasi aking. Kata orang tua, kita nggak boleh membuang nasi kalau nggak ingin jauh rezeki. Sengaja kuutarakan alasan kalau membuang nasi bisa jauh rezeki agar istriku takut miskin. Aku memulai suapan pertama, kukunyah nasi keras itu dengan sekuat tenaga. Lantas tiba-tiba istriku menangis. Ia benar-benar menangis. Maafkan aku, Bang, ujar istriku sesenggukan.
Aku memaksa berhemat, tapi malah buat abang menderita seperti ini. Aku menghentikan kunyahan. Aku ndak merasa menderita kok, Yang. Tuturku sembari mengusap air matanya pakai kain serbet penutup nasi. Oh, andai saja Hanum Bramantio melihat adegan mengharukan kami berdua saat itu, boleh jadi ia akan memaksa kami untuk menjadi pemeran utama film Habibie dan Ainun, menggantikan Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Tapi karena sudah terlanjur tayang, mungkin nanti Hanum Bramantio akan menyuruh kami berdua ikut casting jadi pemeran utama film Laptop Si Unyil. Bang, ujar istri, masih dengan terisak. Aku kasihan sama abang. Ya sudah, mulai besok kita beli lauk yang lain. Ikan mujair mungkin, tandasnya. Benarkah? Abang boleh makan mujair? Tanyaku girang. Istriku mengangguk. Aku menyesal kenapa baru sekarang aku menyadari kalau nasi aking bisa membuat hati istri luluh. Ngerti begitu. Sudah dari dulu ku taruh nasi di depan kipas angin biar keras. Jadilah besoknya kami berdua pergi ke pasar, bukan untuk mengamen, tapi untuk membeli ikan mujair. Di tempat tujuan terjadi tawar-menawar antara aku dengan si penjual ikan. Bu, ikan mujairnya berapaan? Tanyaku. Setengah kilo 8.000, isi 4. Jawab si penjual. Aku menawar. 6.000 ya, tuh buntutnya saja sudah bocel. Kuterapkan teori umum jual beli, menjelek-jelekan dagangan orang biar dapat harga murah. Kelakuan tidak baik. Gak boleh, tegas penjual sewot. Mungkin ia tersinggung lantaran dagangannya aku hina. Dan setelah melalui tawar-menawar secara sengit dengan si pedagang ikan, untung tidak sampai jambak-jambakan, kami pulang dengan membawa sekantong mujair. Setiba di kos, kami langsung bersiap untuk memasaknya. Setelah berhari-hari rutin makan ikan tahu tempe sambal, akhirnya keturutan juga makan ikan yang bisa berenang. Batinku bergejolak riang. Bang, sepertinya kita tadi lupa beli bawang deh, kata istriku. Sepersekian detik sebelum aku hendak membersihkan sisik ikan. Setelah memeriksa kantong plastik, ternyata benar kami lupa beli bawang putih. Bawang putih kan dibutuhkan untuk menggurihkan rasa ikan. Pikirku ya sudah. Terpaksa kami kembali ke pasar dan meletakkan kantong plastik berisi 4 ikan mujair di dekat kompor. Oh iya, perlu diketahui kompor yang kami gunakan untuk memasak terletak di lorong gang, persis di depan pintu kamar kos. Hal ini disebabkan kurang memungkinkannya kompor tersebut diletakkan di dalam kamar kos kami yang mungil itu. 10 menit berselang kami kembali ke kos dengan tangan menenteng bawang putih. Hatiku bersuka cita membayangkan betapa nikmatnya mujair itu setelah dimasak nanti. Namun, aneka bayangan kegembiraan itu sempurna luluh lantah. Tak kala indera penglihatanku menangkap seekor kucing bunting sedang merobek-robek kantong plastik isi ikan mujair yang baru kubeli tadi. Dan lebih terkejut lagi tak kala mengetahui bahwa kucing bunting itu telah menyantap habis 3 ekor mujair dan saat ini sedang menjilat-jilat 1 ekor sisanya. Kontan aku berlari berusaha mengusir kucing nakal itu. Sayangnya si kucing nakal tersebut langsung melesat keluar gang dengan membawa mujair terakhir. Aku menatap ikan mujair yang digondol kucing itu dengan mata nanar. Duh, kucing bunting, apakah kau tidak tahu kalau diri ini sudah lama memimpikan makan ikan yang bisa berenang? Kenapa kau tega sekali menghancurkan impianku saat kesempatan makan enak ini sudah di depan mata? Batinku memelas. Kuusap wajah yang kebas dengan kedua tangan. Aku tak bisa berkata-kata. Suasana menjadi hening untuk beberapa waktu. Ndak apa bang, istri menepuk pundakku. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk lebih sering makan tahu tempe sambal. Imbuhnya polos.